والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ayuhal ikhwah, kita bertemu lagi bersama ana Ridwan. Kaifa halukum ayuhal ikhwah abnai talabah. La'allakum kullukum bi khairin wa kullukum fi sihatin wal afiyah. Di sesi yang ketiga ini ayuhal ikhwah, Ustaz ingin menyampaikan atau sedikit berbicara tentang adab-adab bermedsos. Tidak diragukan lagi oleh ikhwan, medsos, media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal ini adalah HP. Dan setiap kita memiliki HP, yang besar, yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya ada HP-nya. Nah, HP ini kita harus memiliki adab-adabnya supaya apa yang kita gunakan dari HP ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, HP ini adalah wasilah, wasilah bukan tujuan utama, wasilah yang menghantarkan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah, kita semuanya butuh dengan HP. Apalagi di perkembangan zaman ini, masya Allah, semuanya serba dimudahkan dengan HP. Tetapi ayuhal perlu kita ketahui bersama bahwasanya wasilah ini laha maqasidha, punya tujuan, tergantung tujuan yang kita gunakan. Jadi HP ini memiliki dua mata, bisa mengantarkan kita ke ketakwaan, bahkan bisa mengantarkan kita terjerumus ke neraka. Oleh karena itu di sini ayuhal ikhwah, ana akan berbicara sedikit adab-adab tentang penggunaan medsos, khususnya HP. Hendaknya bagi kita yang memiliki HP dibatasi penggunaannya. Jangan sampai kita ayuhal ikhwah, anak-anak sekalian yang punya HP, HP-nya setiap waktu HP, setiap waktu HP, bangun tidur HP, habis sholat langsung HP, apa-apa HP. Ini tentunya tidak bagus. Ikhwan, kita ini memiliki tujuan itu. Tujuan kita itu untuk kita ada yang sifat duniawi dan ukhrawi. Maka jadikan HP ini sebagai wasilah sebatas kebutuhan antum saja. Jangan jadikan HP ini sebagai teman hidup terus menerus penggunaannya. Banyak waktu yang kebuang. Berkata Al-Hasan Al-Basri, innama anta layyan, antum ini seperti hari-hari, idza dhahaba ba'duhu dhahaba ayyam dhahaba ba'duhu. Apabila hari-hari ini berlalu, maka kamu juga akan berlalu. Orang mengatakan bahwasanya waktu adalah duit. Waktu adalah duit. Jadi pikirannya setiap waktu duit dan duit, harus menghasilkan duit. Tetapi kita mempunyai slogan al-waqtu aghla min az-zahab. Waktu itu adalah lebih penting dari emas. Emas ikhwan bisa kita cari. Adapun waktu kalau sudah berlalu, tidak mungkin kembali lagi.
Nah, yang kedua ya ikhwan adalah jangan terlalu banyak grup, ya, jangan terlalu banyak grup, ya, secukupnya saja. Kenapa? Karena kalau makin banyak grup yang antum miliki dalam HP, makin tersibukkan, ya. Nah, apa yang ada dalam grup tersebut, sehingga ya waktu antum banyak yang terbuang dengan membaca semua, ya, kiriman-kiriman yang ada di grup. Jadi usahakan grup yang antum miliki ikhwan secukupnya. Jangan semua grup dimasuki, apalagi tidak memberikan faedah yang menyibukkan. Yang ketiga adalah tak kala antum memesan, ya, mengirim suatu berita, hendaknya antum mengecek, ya, pantas atau tidak berita itu. Ya, kenapa? Karena berita yang antum sampaikan dalam grup, dalam medsos itu akan dibaca oleh orang, ya, sehingga menyita waktu orang. Nah, terkadang orang itu sibuk, ya. Nah, karena ada yang masuk dalam grup yang dibaca, yang mungkin berita itu nggak penting bagi dia, ya, sehingga antum membuang waktu-waktu dia. Walaupun itu beritanya berita ilmu syar'i, dan terkadang kita ya ikhwan yang mengirim satu berita ini tentang ilmu syar'i, tapi kalau tidak tepat waktunya, ya, apalagi sering mengirim ini di bawah orang sekedar bisa mengambil ya waktu orang yang lagi tersibukkan, ya. Oleh karena itu perhatikan dalam message. Yang ketiga, yang berikutnya, candaan. Ikhwan, terkadang kita tuh dalam grup atau di medsos sering bercanda. Bercanda apakah boleh? Boleh bercanda. Tapi bercanda yang tidak mengandung unsur dosa. Ya, hindari candaan yang sifatnya menghina, merendahkan orang, menjatuhkan orang. Ya, dan tentunya ini sesuatu yang tidak pantas. Ya, oleh karena itu wahai anakku, antum kalau memiliki guru, bercanda boleh. Rasulullah bercanda, tapi bercandanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung kebohongan. Apalagi sampai merendahkan, menghina, dan tentunya ini tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah mengingkari kemungkaran. Ya, terkadang dalam medsos ada kemungkaran. Kita yang tahu kemungkaran itu mengingkarinya, tentunya dengan cara yang baik. Dan yang menjadi tanggung jawab besar kalau di grup adalah adminnya. Hendaknya admin menasihati orang-orang yang misalnya mengirim nge-share sesuatu yang mungkar, ya, dengan menjawab terlebih dahulu, dijawab. Kalau tidak dibalas dan tidak ada balasan, boleh kita memberikan nasihat di grup tersebut bahwasanya ini adalah suatu kemungkaran dan jelas kita kemungkaran. Begitu ikhlas sikap kita tak kalah melihat atau melihat suatu kemungkaran dalam grup, ya. Minimal ya kita menjawab orang bahwasanya ini menyelisih syariat, tidak boleh. Dan ada pun nanti dia mau menerima atau enggak, itu urusan. Begini. Berikutnya adalah tidak boleh membuat akun palsu. Ya. Terkadang kita dapati sebagian orang akunnya nggak sesuai dengan yang sebenarnya, atau statusnya nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Ada orang yang laki-laki statusnya perempuan, ini nggak boleh. Ini mengandung unsur kebohongan, penistaan, atau mau status atau status yang nggak jelas. Jadi orang-orang yang melihatnya berprasangka, ya, terkadang berprasangka buruk karena kurang jelas. Hindari juga seperti itu, ya.
Nah, juga ikhwan hindari dalam medsos itu debat, ya. Nah, debat kusir, debat yang nggak ada ujungnya, semuanya nah berdebat. Jadi satu masalah ini didebati berhari-hari, ya berjam-jam, habisin waktu. Nah, hindari seperti ini, ya. Dan ini kewajiban admin, ya. Kalau dilihat, nah ada maslahat dikeluarin aja, ya, orang yang tidak bisa diberi nasihat, ya. Nah, baik. Berikutnya adalah hindari berkeluh kesah, curhat di medsos. Nah, terkadang ini sebagian orang, ya Allah, dikit-dikit curhat di medsos. Apa yang terjadi pada dirinya, nah, disebutin di medsos. Ya, ini tidak bagus seperti ini. Ya, nah, curhat itu sama Allah, bukan sama manusia. Ya, nah, curhat itu sama Allah, keluh kesah sama Allah. Nah, nggak ada manfaatnya juga untuk berkeluh kesah terus. Apa fungsinya, apa untungnya untuk berkeluh kesah, curhat sesuatu yang terjadi pada diri itu? Ya, akan menambah kesedihan itu. Baik. Nah, berikutnya adalah tidak semua kenikmatan, ya, yang kita rasakan harus di-share. Ya, terkadang kita nih, ya Allah, nah ada sesuatu yang kita dapat, ya, kenikmatan di-share. Ya, nah terkadang nikmat ini yang kita share ini bisa membuat hasad orang, ya, membuat orang lain hasad terhadap nikmat, atau bisa menjadikan orang lain dengan nikmat yang kita dapat. Ya, misalnya antum menceritakan yang masalah apa namanya suami antum, atau masalah apa, nah antum mendapatkan jajan yang banyak dari orang tua, dibeliin ini, beliin itu. Nah, orang yang melihatnya, yang sepantaran antum akan sedih. Ya, kenapa orang tua anda enggak seperti orang tua kamu? Ya, akhirnya membandingkan, ya, nah orang tua dia dengan orang tua antum, yang orang tua antum nggak memberikan, ya, banyak fasilitas buat antum. Jadi jangan sampai kita, tidak semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan harus di-share, ya, karena itu dapat menimbulkan hasad dan bisa menyedihkan orang lain, ya. Nah, ketika juga kita ingin mengirim pesan, pilihlah waktu-waktu yang tepat, ya. Jangan waktu orang lagi sibuk besar, akhirnya terambilkan waktunya untuk melihatnya. Waktu-waktu senggang, ya, orang bisa baca. Jadi ini perlu juga kita perhatikannya. Nah, berikutnya, nah, jangan mengeser atau mengirim setiap amal soleh yang kita lakukan. Nah, ini juga terjadi di sebagian kaum muslimin, ya, beramal soleh, nah, dipoto, di-share. Nah, kenapa? Nah, dikhawatirkan, ya, timbul riya. Dan Allah lebih cinta orang yang menyembunyikan amal solehnya. Nah, boleh kita menampakkan amal soleh agar untuk memberi motivasi, tapi usahakan kalau bisa disembunyikan. Karena apa? Karena amal soleh yang disembunyikan, ya, hanya Allah yang tahu, itu lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang diperlihatkan. Ya, nah, ada yang amal soleh yang harus diperlihatkan, nah, seperti sholat. Nah, kalau misalnya sholat tahajud, nah, jangan diperlihatkan, ya, statusnya orang sholat tahajud, ya, dikhawatirkan nanti menimbulkan riya, ya, karena ya namanya syaitan, ya, jadi majrur dam, ya, cepat sekali, ya, nah, dengan berbagai macam, ya, tipu dayanya untuk membuat manusia tidak ikhlas dalam beramal soleh. Nah,
Berikutnya adalah hendaknya kita dalam bermesej itu menampakkan diri sesuai dengan aslinya. Ini sudah disebutkan, jangan sampai kita statusnya atau apanya gitu nggak sesuai dengan hakikatnya, sehingga orang tertipu. Jadi harus jujur, harus jelas semuanya, sehingga orang yang bermuamalah sama kita tidak merasa dibohongi. Dan yang terakhir, wahai anak-anakku, tak kala orang tua antum ngobrol atau memanggil antum dan antum lagi main HP, tinggalkan HP. Muhammad, langsung tinggalkan HP. Jangan sampai gara-gara HP orang tua tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Ini tidak pantas bagi antum wahai tulab lain. Berbaktilah kepada kedua orang tua antum. Gunakanlah HP sesuai dengan kebutuhan antum. HP itu hukumnya asalnya mubah. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kebutuhan yang kita inginkan itu adalah halal, kalau haram. Maka dari itu bagi antum yang di rumah, anak-anak sekalian, antum ni anak yakin Ustaz, antum ni pada punya HP di rumah. Setelah mendengar wasiat Ustaz ini, mohon antum perhatikan adab-adab dalam penggunaan HP. Mudah-mudahan Allah berkahi antum semua, Allah jaga antum semua, dan mudah-mudahan antum berlibur dengan liburan yang bermanfaat, dan kembali lagi ke pondok dan keadaan sehat, semangat, menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Hadza ma uridu qawlan yang Ustaz bisa sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,